Banyak riset selesai, udah selesai aja gitu. Tapi sedikit banget yang bener-bener dipakai. Percaya atau tidaknya ya rekan dosen. Pertanyaannya, kenapa hasil riset kita tuh sering berhenti di jurnal? Bukan jadi solusi nyata yang bener-bener digunain di realita kehidupan nyata. Hari ini, kita akan bongkar alur hilirisasi riset secara tuntas. Mulai dari apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana dosen bisa masuk ekosistem inovasi yang bener-bener produktif. Menarik nih. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya rekan dosen yang baru banget nonton video ini bisa banget untuk support channel ini dengan cukup subscribe, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, udah lama, udah penasaran nih makanya. Tapi buat memahami hilirisasi, kita mulai dulu dari fondasinya dulu ya rekan dosen. Gimana riset diubah jadi produk siap dipakai di masyarakat. Proses hilirisasi riset yang komprehensif. Oke, pertanyaannya yang paling besar pasti selalu sama ya rekan dosen. Ini bener-bener layak digunain atau cuman bagus doang ya di atas kertas? Kalau seperti ini, kita kulik bahwa hilirisasi riset itu proses panjang buat menguji kelayakan produk, meningkatkan nilai tambah inovasi, dan pastinya memastikan riset benar-benar siap diaplikasikan di masyarakat maupun pasar. Emang panjang prosesnya, tapi kalau nggak kesabaran ya percuma aja rekan dosen. Nggak cukup cuman menghasilkan prototipe doang. Di tahap awal ada proses kurasi produk hasil riset yang nantinya dinilai apakah inovasi punya relevansi nyata, memiliki pasar, atau memecahkan problem real. Nah, setelah dikurasi, masuk ke uji coba lapangan. Tempat riset diuji langsung dalam konteks dunia nyata, bukan laboratorium. Kemudian dilakukan validasi teknis dan ekonomi. Apakah teknologinya stabil? Apakah biaya produksinya rasional? Apakah pengguna akan mau pakai? Lalu masuk ke prototyping, menyiapkan produk versi awal yang mulai mendekati komersil. Semua proses ini berjalan bersama monitoring ketat dan evaluasi berkala ya rekan dosen. Tujuannya itu memitigasi resiko kegagalan sebelum produk dilepas ke pasar. Karena itu satu kesalahan kecil dalam tahap validasi bisa membuat inovasi itu gagal total saat diadopsi. Nah, inti dari semua tahapan ini juga adalah koneksi riset dengan kebutuhan industri dan pemecahan masalah nyata. Riset harus mencangkup atau menjawab kebutuhan pengguna, bukan cuma kebutuhan publikasi aja. Terus ketika riset mulai mendekati tahap siap pakai, prosesnya pun nggak bisa berdiri sendiri ya rekan dosen. Diperlukan ekosistem kolaborasi yang jauh lebih besar. Disinilah peran kemitraan multipihak jadi kuncinya. Model kemitraan multipihak. Nggak ada inovasi berhasil sendirian kan rekan dosen. Kita aja kalau hidup sendiri ya pasti nggak bertahan juga ya kan. Sama halnya kasus riset ini. Yang membuat riset benar-benar hidup itu adalah kolaborasi. Hilirisasi riset membutuhkan kombinasi kekuatan yang ada di berbagai pihak. Pertama, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi. Disinilah ide lahir. Teknologi dikembangkan dan diuji coba dasar dilakukan. Kemudian ada industri yang memegang peran strategis seperti menguji produk dalam skala produksi, mengembangkan pasar, dan bahkan menyediakan pendanaan lanjutan untuk proses pengembangan teknologinya. Pemerintah daerah juga menjadi salah satu komponen penting nih rekan dosen, terutama dalam memberikan regulasi yang kondusif, menyediakan infrastruktur, dan juga memberikan dukungan kebijakan untuk percepatan hilirisasinya. Sementara itu, lembaga internasional juga memberikan kontribusi berupa transfer teknologi, bukan transfer itu ya, pelatihan kapasitas, dan juga kadang hibah lanjutan untuk pengembangan prototipe dalam skala global. Jadi semua pihak bekerja dalam satu ekosistem yang memastikan riset nggak cuma selesai aja, tapi juga berjalan menuju implementasinya. Terus bagaimana nih riset didorong biar siap aplikasi? Inilah pertanyaan berikutnya. Program penguatan akselerasi riset siap aplikasi. Oke rekan dosen, pasti udah tahu lah ya, kalau riset bagus itu butuh dorongan untuk bisa melompat ke tahap komersialisasi. Nah, buat mempercepat hilirisasi ini, pemerintah udah menyiapkan sejumlah program khusus. Salah satunya adalah Program Transformasi dan Inovasi atau PTTI yang memfokuskan pada percepatan inovasi berbasis teknologi dalam bentuk dukungan teknis, fasilitas uji, dan juga penguatan prototipe. Di sini juga ada dana pendanaan, di mana sebuah skema yang mempertemukan pendanaan industri dan pemerintah. Kalau industri tertarik buat mendukung inovasi kampus, pemerintah akan memberikan pendanaan matching untuk menyeimbangkan investasi. Selain itu, juga ada berbagai program akselerasi startup teknologi yang ngebantu dosen mengubah risetnya menjadi bisnis rintisan berbasis sains dengan pelatihan, bimbingan, sampai ke akses pasar. Di dalamnya juga tersedia pelatihan dan pendampingan dosen, mulai dari manajemen inovasi, pengembangan bisnis berbasis teknologi, sampai ke strategi komersialisasinya. Semua ini udah dirancang biar inovasi dosen itu nggak cuma selesai di laporan aja, tapi juga bisa melompat ke tahap penggunaan secara luas. Jadi, hilirisasi bukan cuma target pemerintah. Ini adalah kesempatan kita sebagai dosen untuk membuat riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan proses yang tepat, kemitraan yang kuat, dan dukungan program akselerasi, riset kita tuh bisa berubah menjadi solusi nyata. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang perlu kita kulik lagi ya seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.